Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum memulai belajar, tolong ketua kelas siapkan teman-temannya. Perhatian. Siap. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sebelum kita belajar, baiklah kita membaca doa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Ya, baik. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Taufik, Hadir. Faiz, Hadir. Isin. Kalau Suci? Oh, sakit. Jadi Indah dan Suci yang tidak hadir ya pada hari ini. Baik. Sebelum itu, saya tanya dulu. Tadi bagaimana kabarnya? Baik. Apa yang dirasakan hari ini? Senang, sedih, atau ada masalah di rumah atau gimana? Senang. Nah, siap mempelajari matematika? Siap. Nah, siap. Masih ingat jargon kita kalau ibu mengatakan matematika? Dan menyenangkan. Oke, asik dan menyenangkan. Sebelumnya, kalian sudah mengatakan bahwa kalian hari ini siap mempelajari matematika. Tapi sebelum itu, ibu lagi mau tanya kembali. Yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Deret? Geometri. Deret geometri. Lebih tepatnya yang pembelajaran minggu lalu yaitu barisan geometri. Barisan geometri. Dan hari ini kita akan belajar mengenai deret geometri beserta konsep, rumus, dan aplikasinya. Ya, siapa yang masih ingat barisan geometri? Ada yang masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Ayo. Siap. Ya, silakan Tiara. Kalau barisan geometri, Rumus umum suku Kn barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R. suku rumus umumnya, Rumus umum suku Kn. ya, rumus suku ke N. Apa lagi yang diingat minggu lalu? Barisan geometri, ya, bedanya pasti selalu tetap. Sedangkan sekarang yang akan kita pelajari mengenai bagaimana cara memahami deret geometri dan konsep serta rumusnya. Kemudian, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu Menentukan jumlah X suku pertama dari deret geometri. kedua, Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep geometri. ya. Jadi hari ini fokus utama kita adalah materi mengenai ini. Yang pertama yaitu menentukan jumlah dan suku pertama deret geometri. Yang kedua, bagaimana cara pengaplikasian barisan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Di mejanya sudah ada semua buku paket matematika? Sudah. Ya, silakan dibuka halaman. Itu di buku paketnya, lihat semua mengenai deret geometri. Sebelum itu, sebelum masuk ke prosesnya, silakan dibaca materi pada halaman 73. Ya, silakan dipahami dulu. Oke, setelah dibaca, sudah dibaca semua? Ya, setelah dibaca, di situ menurut buku, jadi sebenarnya pembelajaran dari geometri itu kan ibu sudah katakan minggu lalu bahwa hari ini kita akan belajar mengenai deret geometri. Kemudian ada literasi dari buku mengenai deret geometri. Dan dapat kita simpulkan bahwa ternyata deret geometri itu merupakan suatu urutan angka yang memiliki rasio tetap antara suku-sukunya. Kalau bedakan kemarin kan tadi ibu katakan barisan geometri
Yang membedakan itu apanya? Bedanya, kalau fokusnya pada deret geometri adalah ada kata rasio. Jadi ini yang harus kalian perhatikan. Kemudian, untuk mengetahui deret geometri, ini sangat penting dalam beberapa kehidupan. Contohnya, matematika. Yang mana itu matematika? Seperti kita pelajari kita sekarang ini. Nah, dalam pembelajaran matematika. Selain itu apa? Ekonomi. Kalau kalian belajar ekonomi, pasti akan menemukan deret geometri. Kemudian, ada yang namanya ilmu komputer. Kalau belajar informatika, itu pasti akan menemukan yang mana angka yang berderet geometri. Ya, sekarang bagaimana cara menentukan rumus deret geometri? Ya, tadi kan tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menentukan jumlah deret geometri. Cara menentukannya bagaimana, Ibu? Cara menentukannya itu dengan menggunakan rumus deret geometri. Bisa ya? Iya. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Ya, UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Jadi rumusnya sama ya yang dengan di atas. Nah, katanya UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Kalau AR berarti itu A dikali R. Di mana A adalah apa? Suku pertama. Kemudian R adalah apa? Rasio. Nah, dan N adalah urutan suku. Jadi ini yang wajib kalian ingat Nah, jadi pahami. Contoh penyelesaiannya. Misalkan kita dapat soal seperti ini. Ini dikatakan deret geometri. Ibu langsung jelaskan. Kan terdapat deret geometri ini apa? 3, 6, 12, 24. Kemudian dikatakan bahwa suku pertamanya tadi apa? 3. Kenapa suku pertama? Karena di sini yang di depannya adalah 3. R-nya atau rasionya ada berapa? 2. Kenapa 2? Karena ternyata 2 kali 3 itu dapat 6. Sekarang, tadi kan sudah dijelaskan apa itu rumusnya, Tentukan misalkan seperti ini. Tentukan suku ke N dari deret geometri. Bagaimana caranya? Kan ini, diketahui deretnya adalah 3, 6, 12, dan 24. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke 6. Berarti itu jadi U6. Sekarang, dari deret ini tadi kita ketahui apa lagi? A-nya suku pertamanya berapa? 3. Nah, berarti A sama dengan 3. R-nya tadi berapa? 2. Sama dengan 2. Yang dicari tadi berapa? U6. Berarti N-nya adalah 6. N sama dengan 6. Penyelesaiannya bagaimana? Rumus yang tadi dikatakan apa? Rumusnya UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Berarti kita tinggal substitusikan nilai yang diketahui. Berarti N-nya tadi berapa? 6. Berarti U6. A-nya tadi berapa? 3 kali. R berapa? 2. Kemudian N-nya tadi berapa? 6 dikurang 1. Sama dengan ya dicari di bukunya. Oke? Sekarang deret geometri. Jika Sn merupakan jumlah n suku pertama dari deret geometri, maka rumus Sn bagaimana? Bisa juga dilihat di bukunya di halaman ya
Halaman 79. Silakan dibaca. Dipahami? Sudah dibaca? Untuk lebih memahami ini, karena sudah dibaca tadi dan Ibu sudah jelaskan contohnya, sekarang kita akan membentuk kelompok. Oke, silakan berdiri dulu semua. Silakan berdiri dulu semua. Dalam hitungan kelima, kalian harus membentuk kelompok. 1, 2. Sudah? Jadi Ibu memiliki LKPD ya, mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan dibaca baik-baik, kemudian diskusikan sama temannya. Di situ pertama-tama disimak baik-baik apa petunjuk pembelajarannya kan. Di sini ada tujuan pembelajarannya itu menentukan jumlah suku pertama N. Yang ini ya, yang rumusnya yang di atas. Kemudian menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah dibaca literasinya tadi, kalian dapat menyimpulkan dan diskusi dengan temannya bagaimana menentukan atau bagaimana pengaplikasian deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dijawab. Tanya kalau kurang dimengerti. Ini petunjuknya apa? Pasangkan jawaban. Kalau pasangkan jawaban berarti dia apa? Kasih di anu Bu. Iya. Anak panah Bu. Iya, Bu. Lagi. Kita yang ini kan berdasarkan kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang tadi literasi yang dibaca. Jadi sistem penilaiannya siapa yang lebih banyak aplikasinya, Ibu kasih nilai poin yang lebih tinggi. Ya Bu. Bagaimana Bu? Yang ini. Ini tinggal nomor berapa? Sudah selesai? Ya, diskusikan baik-baik sama temannya ya. Kemudian presentasikan, pertanggungjawabkan jawabannya. Kenapa bisa jawab begitu? Ya, Bu. Dihitung baik-baik, sempat salah jawabannya. Oke, 5 menit lagi. Ibu masih ada kasih waktu 5 menit lagi ya. Apa duluan mau mulai? Oke, duluan kelompok 3. Siap di semua yang di ini? Belum selesai kah? Siap. Ini selesai, Bu. Selesai? Ya, beri dulu kelompok 3 tepuk tangan, aplaus semua. Ya. Kami dari kelompok bayangan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami Yang lain terdiri perhatikan ya. dari 4 orang yang bernama Fikar, Rahmat, Ahlil, dan Fitrah. Ya, tunggu dulu kelompok bayangan. Yang lain sembari dengarkan temannya presentasi, lihat jawabannya masing-masing. Apakah sama jawabannya atau berbeda? Ataukah ada yang mau dipertanyakan sebentar? Seutus tali dipotong menjadi 6 bagian dan panjang masing-masing potong membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek sama dengan 10 cm dan potongan tali terpanjang sama dengan 320 cm. Panjang tali semua adalah SN sama dengan A. Ya, sembari ini temannya kelompok 1 menjawab yang nomor 1, silakan lanjutkan pertanyaan yang nomor 2. Nomor 2, tuliskan dan jelaskan contoh memanfaatkan deret geometri dalam Didengar semua? kehidupan sehari-hari. Ya. Deret geometri banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bunga bank inventasi dalam perhitungan populasi. Memahami deret ini dapat membantu dalam perhitungan keputusan finilasi lebih baik. Apalagi?
Pasangkan jawaban yang sesuai dengan penyelesaian dari setiap soal berikut. 1. 729. 5. 2248. 2048. Iya, Bu. Ada yang sama jawabannya? Nomor 3. Tidak, Bu. Tidak? Oke, kita simpan dulu ya yang jawabannya. Jadi silakan disimak baik-baik. Kalau nomor 1 jawabannya yang di atas khusus untuk kelompok 1, tulis nama kelompokmu di atas. Silakan ditutup. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Kelompok bayangan? Tidak. Yang pastinya pertanyaannya tadi, kenapa jawabannya bisa berbeda ya? Nah, sebenarnya kita diskusikan bersama. Nah, silahkan tutup anunya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena yang sempurna adalah kisah kita yang dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, lanjut. Ikan hiu, ikan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 lebih antusias. Ya, silakan kelompok 1. Yang jawaban nomor 1 kesepakatan tadi langsung ditulis jawabannya di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota. Ya nah. 1 Taufik, 2 Resa, 3 Tiara, 4 Pais. Ya. Nomor 2, tuliskan dan jelaskan contoh pemanfaatan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Silakan. Pasangkan jawaban yang sesuai dengan penyelesaian dari setiap soal berikut. Deret geometri U7 sama dengan 192 dan U2 sama dengan 6, maka U9 C 1024. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, kelompok terakhir. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Bernama saya Kartina, kedua Lena, ketiga Aldi. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Bangku di dalam aula pertumbuhan mengukur panjang lintasan. Nomor 3, pasangkan jawaban yang sesuai dengan penyelesaian dari setiap soal berikut. Nomor 3 deh toh. Sama nomor 5 C. Nomor 5. Nomor 5, CE. 2 sama, Bu. 2 sama. Nah, saya sangat mengapresiasi jawaban kalian. Meskipun di antara kelompok ada yang berbeda jawaban, tapi di sini Ibu lebih spesifik dulu yang jawaban nomor 1. Nomor 1 kan sudah ditulis semua. Ini untuk jawabannya kelompok 1. Kelompok 1 berapa jawabannya ini? Kelompok 2? Kelompok 3 600. Mari kita kaji. Kelompok 1 itu berbeda di antara kelompok 2 dan kelompok 3. Dan jawaban yang benar adalah kelompok ini. Ya, ini juga. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, kelompok 1 tahu tidak di mana kesalahannya? Kelompok 1 salah mulai dari angka pertama ini, R-nya, ya. Penentuan R-nya di sini ini minus 1/2. Sedangkan R yang benar adalah 2. Jadi penentuan di sini. Jadi kalau matematika itu bagian pertama penentuan pertamanya sudah salah,
maka keseluruhan ke bawah pasti akan akan salah. Jadi nanti diperbaiki jawabannya ya yang benar. Ya, kelompok 1 silakan di situ diperbaiki jawabannya. Bisa dilihat jawabannya untuk kelompok 1 dan kelompok 3 dan 2. Sekarang saya mau tanya kembali. Tadi ada aplikasi matematika. Aplikasi matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mengatakan tadi apa? Dalam perhitungan bunga bank. Siapa yang tadi bunga bank? Angkat tangannya. Nah, kelompok 2 dan 3 ada melalui investasi. Siapa tadi investasi? Kemudian, apa kesalahan umumnya? Kesalahannya yang tadi dikatakan bahwa rasionya itu sama atau rasionya yang salah. Harusnya sudah benar, tapi cara pengambil rasionya yang salah. Jadi kita harus perlu ketelitian dalam penyelesaian soal matematika. Ya, sebelumnya matematika sekarang kembali dulu ke posisinya masing-masing. Ya, sebelum refleksi, mari kita ice breaking dulu. Tadi Oke, silakan berdiri dulu semua. Kita refleksi dulu, perenggangan diri, kemudian langsung refleksi mengenai pembelajaran kita hari ini. Ya, judul ice breaking kita hari ini yaitu tertawa 1, 2, 3. Sudah tertawa ya? Siap? Oke, matematika. Ya, 3. Satu kali. Ya. 3 kali. Lepas. Ya, silakan tertawa lepas. Ya, silakan duduk kembali. Nah, tadi kan sudah diskusi kelompok mengenai materinya deret geometri. Sekarang Ibu mau kalian untuk refleksi diri. Sekarang tugas mandiri. Ya. Tugas mandirinya kan ada buku paketnya masing-masing. Nah, silakan dibuka halaman 80. Kemudian kerjakan nomor 3. Ya, silakan ditulis. Yang selesai bisa langsung dikumpul sebentar ya. Nomor 3. Tunggu saja dulu bukunya. Tunggu di sini Fitra. Silakan berdiri. Ini jawabannya berapa tadi? Ini? 23,625. Ini juga. Oh, sudah benar yang ini. Pangkatnya itu selalu di atas. Ini berapa? 1. Nah, tulisan 1 seperti 4. Jadi perbaiki ya. Ini. Sudah semua? Jadi dapat disimpulkan bahwa deret geometri itu apa? Ada yang bisa? Oke. Vika. Deret geometri adalah konsep penting dalam matematika yang memiliki aplikasi luas dengan memahami rumus, suku, dan jumlahnya. Kita dapat menerapkan konsep ini dalam berbagai bidang, dari finansial hingga teknologi. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Kalau Rumus umum suku KN barisan geometri dengan suku pertama AN dan rasio R. U1 sama dengan A, U2 sama dengan AR, U3 sama dengan AR pangkat 2. ya,
UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Jadi ini semua yang harus dipahami. Oke, selanjutnya. Tadi kan sudah refleksi mandiri. Sekarang saya ingin umpan baliknya. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari deret geometri? Ya. Saya senang sekali. Ya, Dan silakan berdiri. Ya. Anda refleksi, Budi? Umpan baliknya ya. Umpan balik pembelajaran kita hari ini. Sekali karena bisa mengikuti pembelajaran hari ini dan saya bisa mengetahui rumus geometri. Nah, rumus geometri. Siapa lagi yang mau? Lagi yang bisa? Ya, coba kita umpan balik hari ini. Gimana? Ya, selain senang sudah dipahami atau belum? Sudah. Nah, ada yang belum. Fitra, bagian mananya yang belum? Tadi yang keliru tadi apanya? Mengenai rumus yang jumlah ya. Nah, makanya tadi juga Fitra kan ada yang salahnya tadi yang di tugas mandirinya toh. Nah, di situ nanti temannya yang lebih paham tolong diajari Fitra ya cara proses penyelesaiannya. Jadi kita belajar sebaya. Ya, jadi minggu depan Ibu ingin sampaikan kita akan mempelajari mengenai deret geometri tak hingga konvergen. Ya. Jadi untuk materi selanjutnya silakan dicari sebanyak-banyaknya mengenai materi deret geometri. Ya, bisa melalui YouTube, bisa melalui PMM, bisa melalui Google, ya, ataupun dengan buku paket yang ada di perpustakaan. Iya, Bu. Ya. Untuk meningkatkan asesmen, kompetensi asesmen kita. Yang ini. Ya. Proses pembelajaran literasi numerasinya, asesmen, ya, AKM-nya. Gimana, Bu? Belajar numerasi? Dicatat ya, Bu? Ya, silakan dibaca saja. Oh, dibaca dulu. Cari dicatat. Ya. Halaman 80. Ya, halaman 88. Bagaimana cara menyimak kita menyelesaikan AKM? Dikatakan bahwa berdasarkan wacana tersebut, banyak siswa di sekolah tersebut yang menguasai Google Classroom pada hari ke-6 adalah Di sini dapat disimpulkan, ternyata setelah melihat wacana, kita jadi paham cara penyelesaian deret geometri. Ada tanyakan tidak? Tidak ada. Jadi minggu depan kita belajar apa? Geometri. Oke. Ya? Oke. Kalau begitu, tadi tugasnya apa? Menyelesaikan atau mencari pernyataan atau jawaban atau materi mengenai deret kalian tiga. Oke. Ini demikian yang disampaikan pada hari ini. Ya, kalau begitu silakan di buku sebentar bukunya, kemudian kita kelas bisa disiapkan. Tapi sebelumnya ini modern dulu. Matematika asik silakan ke kelasnya. Siap. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Ucapkan terima kasih kepada guru. Terima kasih guru. Ya, sama-sama. 4.
Ya.